Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Sebelum pembelajaran berlangsung, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang permintaan dan penawaran uang. Nah, dalam materi ini ada beberapa subbab yang tentunya yaitu tentang pengertian uang, fungsi uang, jenis-jenis uang, permintaan uang, dan penawaran uang. Nah, mungkin di sini ada yang tidak tahu uang itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, benar. Uang ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berbentuk benda dan dapat diterima oleh semua orang. Nah, selanjutnya uang ini dikatakan dapat diterima secara umum oleh semua orang dikarenakan uang ini digunakan sebagai pembayaran transaksi jual beli atau sebagai pembayaran hutang. Nah, keberadaan uang ini menyediakan alternatif cara yang lebih mudah jika dibandingkan dengan barter. Karena barter ini tidak efisien dan tidak cocok jika digunakan di masa modern seperti saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi uang. Nah, secara umum fungsi uang ini dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, dalam fungsi asli ini ada tiga. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga adalah sebagai penyimpan nilai. Nah, alat tukar ini biasa disebut dengan medium of exchange. Nah, medium of exchange ini digunakan untuk mempermudah pertukaran. Nah, yang kedua yaitu satuan nilai atau biasa disebut dengan unit of account. Unit of account ini digunakan sebagai untuk memberikan nilai terhadap barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu penyimpan nilai atau biasa disebut dengan valuta. Nah, valuta ini digunakan sebagai untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fungsi turunan uang. Nah, fungsi turunan uang ini ada banyak sih, tapi ibu menyebutkan tiga saja ya. Yang pertama yaitu fungsi asli turunan uang, yaitu yang pertama untuk sebagai alat pembayaran yang sah, yang kedua yaitu sebagai pembayaran hutang, dan yang ketiga yaitu sebagai penimbun kekayaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang ini ada tiga. Yang pertama yaitu uang kartal, yang kedua ada uang giral, dan yang ketiga ada uang kuasai. Yang pertama yaitu uang kartal. Uang kartal ini terdiri atas dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Nah, dalam percetakan uang ini, Bank Indonesia mempunyai hak, yaitu hak oktroy. Mungkin ada yang tahu hak oktroy itu apa? Ya, benar. Hak oktroy adalah hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal. Nah, uang kertas dan uang logam ini memiliki 4 nilai. Yang pertama yaitu nilai nominal, yang kedua nilai intrinsik, yang ketiga nilai internal, dan yang keempat adalah nilai eksternal. Selanjutnya yaitu uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Nah, meskipun uang giral ini dikeluarkan oleh bank umum, tetapi uang giral ini dapat digunakan sebagai pembayaran yang sah loh. Nah, contoh uang giral antara lain yang pertama yaitu cek, giro, kartu kredit atau debit, e-money, dan wesel pos. Yang ketiga yaitu uang kuasai. Uang kuasai ini adalah surat-surat berharga
yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Nah, uang kuasai ini terdiri dari deposito berjangka, tabungan, serta rekening valuta asing milik swasta domestik. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang permintaan uang. Nah, teori permintaan uang ini berkaitan dengan jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk alasan yang pertama, yaitu transaksi, yang kedua yaitu berjaga-jaga, dan yang ketiga yaitu spekulasi. Pada perkembangannya, muncullah anggapan mengenai teori permintaan uang menurut teori klasik dan teori Keynes. Yang pertama kita bahas adalah teori klasik. Melalui bukunya yang berjudul The Purchasing Power of Money, Irving Fisher menjelaskan bahwa jumlah uang yang dibelanjakan akan sama dengan jumlah uang yang diterima. Dalam teori klasik ini, fungsi uang hanya sebagai alat tukar. Dalam hal ini, teori klasik juga disebut sebagai teori kuantitas uang. Rumus teori kuantitas uang adalah sebagai berikut. Dengan keterangan M sama dengan jumlah uang yang beredar, V sama dengan kecepatan peredaran uang, dan P adalah tingkat harga umum, dan T adalah volume perdagangan. Dengan contoh soal sebagai berikut. Jadi, dari contoh soal tersebut dapat diketahui tingkat harga sebesar 200 juta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori Keynes. John Maynard Keynes menulis buku yang berisi tentang kritikan terhadap kaum klasik yang tidak mampu menjelaskan bahwa masalah asumsi ekonomi ini berada dalam keadaan full employment. Mungkin di sini ada yang tidak tahu full employment itu apa? Ya benar, full employment adalah lapangan kerja penuh. Berarti suatu perekonomian memanfaatkan sepenuhnya sumber daya produktifnya. Pada kondisi ini, ekonomi menghasilkan pada output potensial dan tingkat pengangguran berada pada tingkat yang alami. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang permintaan uang. Yang pertama yaitu tentang tingkat pendapatan masyarakat yang bertambah. Yang kedua, tingkat suku bunga bank semakin tinggi atau naik. Yang ketiga yaitu kekayaan masyarakat yang semakin bertambah. Yang keempat, berubahnya selera masyarakat terhadap barang atau jasa. Yang kelima yaitu tingkat harga umum yang mengalami kenaikan. Dan yang keenam adalah adanya fasilitas pembelanjaan kredit. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang penawaran uang. Nah, penawaran uang adalah jumlah uang yang siap beredar di dalam masyarakat pada wilayah tertentu untuk keperluan transaksi. Uang yang beredar di dalam suatu perekonomian disebut sebagai stok uang. Kemudian muncullah teori penawaran uang. Nah, teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, maka jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat akan sesuai dengan tersedianya emas di dalam masyarakat. Dalam hal ini, sumber penawaran yang inti yaitu otoritas moneter, sedangkan sumber penawaran uang sekunder yaitu terdapat dalam lembaga keuangan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang yang pertama adalah tingkat suku bunga bank, yang kedua adalah tingkat pendapatan masyarakat, yang ketiga yaitu jumlah penduduk yang besar, dan yang keempat adalah tingkat produksi dan pendapatan masyarakat. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Oh iya, pesan Ibu guru,
Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, dan jangan lupa memakai masker jika berpergian ya. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.